Halo Maggie, apa Halo kabar? Mas. Kok kayak lagi pusing banget nih? Iya nih Mas, aku habis cut loss sahamku. Aku kira bakal profit kalau misalnya aku hold. Wah pas banget nih, aku hari ini bawa temanku yang jago banget di saham. Oh, Namanya Andri Hakim. Iya, halo oh Andri, iya. Dia Maggie. cuan loh ribuan persen dari saham-saham bank digital. Wah, aku mau tahu dong gimana caranya. Boleh nggak? Boleh. Nanti dengerin deh, kita bakal ngadain skor Kapitok nih. Oke deh. Betul. Oke nih sebelumnya kita ada cuan preso sama Arabin. Sekalian mau pesan yang mana nih? Aku pengen yang arah-arah deh. Pengen yang Arabin Arabian. satu, Saya satunya cuan presto aja deh. cuan presonya Udah arah satu. kita cuan. Oke deh, berarti Amin. satu Arabin sama satu Saya cuan melengkapi preso lah ya. ya. Betul. Oke, silahkan duduk ya. Aku Thank siapin you. dulu Thank kopinya. you. Halo Pak Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardo Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas di acara Sukor Coffee Talk, di mana kita akan membahas kaitannya mengenai kehidupan para trader, kehidupan para influencer saham, serta bagaimana strategi trading mereka di kala kondisi market sedang uptrend, sideways maupun bearish. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu sosok inspirasi di dunia saham, yang mana dia ini bisa cuan ribuan saham dari satu saham, terutama ketika masa saham-saham bank digital waktu itu. Siapa lagi kalau bukan Bro Andri Hakim. Halo Bro. Halo bro. Apa kabar Bro Andri? Baik. Lu gimana kabarnya? Luar biasa. Mantap. Thank you banget ya udah hadir di acara Thank you. Sukor Coffee Talk. Padahal ini baru ketemu kita yang kedua ya. Kedua, betul. Ya. Pertama kita ketemu di Petik, ngobrol-ngobrol, nyambung ceritanya inspiratif banget. That's why aku undang Bro Andri Hakim di event kali ini. Siap. Nah, Bro Andri nih, by the way, lagi sibuk apa nih 2 minggu kita ketemu? Saya fokus utama sekarang lebih di saham sih ya. Mm-mm. 100% sekarang, ya mungkin hampir 90% di saham lah. 10% ada bisnis-bisnis sampingan. Cuman sekarang karena portfolio udah gede, lebih fokusnya di saham sih. Oke, 90% waktunya di saham, Di saham. 10% untuk yang lainnya. Betul. Termasuk masih ada ngerjain bisnis lain nggak? Seperti ekspor impor atau bisnis lainnya? Udah saya kurangin. Udah Kalau dikurangin. orderannya kecil-kecil saya nggak kerjain sekarang. Iya benar. Karena cuannya dari saham jauh lebih Betul, berasa ya betul. daripada bisnis lain. Betul. Mantap. Dan dari artikel yang pernah aku baca nih, aku pernah baca kalau si Andri ini awal mulanya sempat rugi ratusan juta ya ketika pandemi COVID-19 terjadi. Betul. Tetapi akhirnya tanpa pantang menyerah, akhirnya Bro Andri Hakim ini bisa cuan ribuan persen. Nah, bisa nggak diceritain gimana Bro ini mengalami kerugian yang cukup dalam hingga ratusan juta, tetapi akhirnya bisa bangkit untung ribuan persen dan memiliki portofolio yang sangat besar. Oke. Gimana Bro Jadi, ceritanya? Gue ceritain dari awal dulu ya. Jadi Ya. sebenarnya dari awal itu gue trading. Gue Ah. sebenarnya belum mulai saham itu belum lama banget, baru 2017-2018. Mm-mm. Awalnya trading, duit kecil, mungkin mulai dari 10 jutaan. Nah, terus udah di 2019-an gue mulai yakin nih sama saham karena udah Ya. mulai konsisten untungnya gitu loh. Oke. Uang-uang dari perusahaan gue masukin tuh senilai hampir 1 miliaran. Oh, perusahaan tapi udah ditarik dividen dong. Udah Oh. taro, masukin ke situ. Di 2020 market crash anjlok. Itu 1 miliarnya kena market crash tuh itu di sekitar bulan April Mei ya. Itu sisa nggak nyampe 500 jutaan dari Oke. 1 miliaran yang saya taruh itu. Jadi rugi lebih dari 50% ya? Lebih dari 50% karena Iya. saat itu kita mau keluar pun nggak bisa ya. ARB-nya kan 25%, besok 25% lagi, besok 25% hancur Yes, gitu. Betul. Jadi ya kalau kita lihat berita-berita di situ semua orang juga banyak yang bunuh diri segala macam ya di sana ya. Iya, gitu. benar. Jadi terdampak lah di situ. Cuman gue merasa pandemi itu opportunity yang bagus kalau kita masuk saham di tepat gitu. Jadi ya udah saham-saham yang jelek gue mulai cut lossin. Oke. Gue lihat cari mana misalnya saham ini gue total misalnya portfolio rugi 50%. Gue cari emiten mana yang kira-kira bisa balikin gue 50%. Jadi gue fokusin ke sana. Kalau rugi 50% berarti harus cari yang beggar dong. Betul. Nah, itu ada betul. tekanan mental nggak? Kan kalau trader pemula pasti kena tekanan mental. Aduh, aku rugi Betul. 50% ini dah nih. Kalau balikin modalku harus cuan 2 kali lipat. Kapan aku bisa cuan 2 kali lipat? Bisa nggak mengganggu psikologis ya itu? Nah, kalau gue itu sebenarnya kekayaan itu sebenarnya cuman angka ya, cuman uang gitu. Karena Oke. gue awalnya kan di bisnis ya. Di bisnis itu gue udah sering kayak rugi, ketipu. Jadi kayak ini mah kayak nader kayak bisnis rugi aja gitu loh. Oke. Jadi udah sebenarnya udah
nggak take it to personal gitu, it's just business gitu loh. Oh ya udah emang rugi gitu, emang lagi marketnya lagi jelek gitu. Toh bisnis-bisnis lain juga semua pada kena gitu loh. Iya. Termasuk bisnis offline juga di bidang ekspor itu juga kena juga gitu loh. Terus di bidang bantu-bantu bisnis keluarga juga kena juga gitu loh. Jadi Oke. semua serentak kena. Jadi ya udahlah toh nggak sendirian gitu, semua juga kena gitu, satu dunia kena gitu loh. Benar-benar. Jadi intinya dari menjadi seorang entrepreneur sebelum menjadi trader itu menjadi pelajaran ya buat Bro Andri Betul, ini ya. betul. Mengenai mindset. Gimana Betul. kita sebagai seorang trader itu memiliki mindset bahwa ya kalau emang lagi rugi, lagi realize loss itu artinya ya emang kita bisnis kadang untung kadang rugi. Betul, Mindsetnya betul, seperti betul, itu. betul. Jadi nggak usah take it personally Betul. atau aduh besok cuan segini, jangan too much Iya, expectation betul, juga ya. betul. Nah, Bro pernah expect gak? Pernah mencapai keuntungan ribuan persen. Bahkan di awal tahun 2021 lalu kamu mendapat annual return sebanyak 2.500%. Betul. Pernah membayangkan gak? Sebenarnya enggak ya, enggak bakal. Gue cuma merasa ini saham bisa naik, ini saham itu mungkin bisa beggar lah 1 kali atau 2 kali. Tapi nggak nyangka kenaikannya tuh setinggi itu gitu loh. Nah, Nggak pernah menyangka gitu. siasat buat para trader-trader yang gatelan nih. Karena kan kita tiap hari kan sering lihat aplikasi online trading. Dan kadang-kadang di aplikasi online trading itu kita itu kepancing nafsu untuk istilahnya masuk saham tertentu. Nah, gimana kamu mengatasi tersebut? Kalau saya sebenarnya kan awalnya di 2017-18 emang udah trading ya. Jadi dari situ saya merasa kalau trading itu untungnya nggak maksimal. Oke. Jadi kalau misalnya ada saham tertentu, misalnya saham ini kita harus tentukan dulu saham ini untuk hold atau untuk trading. Betul. Kalau misalnya saham untuk hold kita TP kecepatan, nggak maksimal untungnya. Oke. Gitu. Ya, Jadinya mendingan saham yang bisa panjang nih naiknya saya hold aja gitu sebenarnya. Oke, jadi intinya kita harus pilih-pilih ya porto mana saham yang untuk investasi, mana yang trading. Betul. Dan kita untuk yang aplikasi untuk trading tersebut kita boleh buka tiap hari, tapi yang panjang jangan ya, ntar gatelan ya. Betul. Jadi memang kita dari awal kita harus tentuin ya saham itu untuk trading atau untuk invest gitu loh. Kalau saham untuk invest ya kita harus mainnya panjang. Kalau kita saham invest kita buat trading, untungnya nggak maksimal. Oke, noted. Gitu. Jadi kita bagi di 2 akun terpisah. Betul. Supaya membedakan psikologis antara satu akun dengan akun yang lain. Betul. Nah, selain mengenai psikologi trading tadi, kita harus tahu mindset itu saham untuk trading atau investasi. Tips and trick lainnya apa yang menurut Andri bisa kita pakai supaya kita dapat saham yang multi bagger lagi nih? Kalau menurut saya sih nyari saham trading itu nggak terlalu susah gitu loh. Setiap hari banyak saham yang naik, yang turun, yang bisa kita tradingin. Tapi yang susah itu sebenarnya nyari saham invest sih. Ya, benar. Karena nyari saham bagger itu lebih susah nyarinya. Itu kayak nyari satu di antara, paling misalnya dalam 1 tahun paling yang bagger cuma ada 20 ya dari 800-an emiten. Jadi emang lebih challenging nyari saham yang kita bisa hold bagger itu susah. Benar, 2,5% ya dari total yang ada di market itu susah banget sih. Betul. Nah, mengenai waktu itu Bro masuk di bank saham digital, saham-saham bank digital yang bisa cuannya ribuan persen. Kenapa waktu itu Bro Andri Hakim itu decide untuk taruh portofolio di aplikasi bank digital, di saham-saham bank digital maksudnya? Nah, saat waktu saya awal suka ekspor impor ke Cina gitu, saya tuh udah lihat kayak misalnya waktu itu saya beli sate ya di pinggir jalan tuh di Cina ya, di Guangzhou. Saya beli sate, saya mau bayar pakai cash, dia udah nggak terima cash. Oke. Gitu. Saya dari situ mikir gila ya, sekarang gerobak di jalanan aja beli sate itu harus pakai WeChat Pay gitu loh. Nah, jadi saya merasa tuh one day itu Indonesia itu bakal semua pembayaran tuh ke digital juga gitu loh. Cuman mungkin Indonesia itu lebih telat 5-10 tahun. Cuman apapun yang terjadi di luar negeri pasti one day bakal terjadi di Indonesia gitu loh. Oke, dan akhirnya booming digital banking di China terjadi juga ya di Indonesia. Betul. Dan waktu itu keluar rumor bahwa si Jerry Eng sama Patrick Waluyo dia mau bikin bank digital gitu, seperti WeChat Pay. Nah, dari situ wah ini yang saya udah prediksi dari dulu nih. Ya udah dorong semua gitu loh. Dorong semua porto. Ya hampir 90%, 80-90%. Masuk ke Arto, betul. Dan itu yang membuat jadi apa? Modal Modal awal gitu loh.
Tuh. Kalau nggak ada Arto mungkin nggak ada yang sekarang gitu, nggak, karena modalnya itu dari si Arto dulu yang awal. Wah, berarti thanks to Arto ya. Thanks to Arto, betul. Oke, jadi Thanks to Arto. semua sejarah Bro Andri Hakim ini akhirnya kesuksesannya dimulai dari saham Arto. Betul. Dan tentu saja teman-teman ada cerita masing-masing. Yuk ketik di bawah ini kira-kira saham apa yang mengubah hidup dari kalian. Nah, Bro Andri, aku juga penasaran nih. Bro ini ternyata habis cuan saham gila-gilaan ribuan persen, udah punya aset gede banget, tapi masih memiliki hati untuk mengedukasi masyarakat Indonesia secara luas, terutama kaitannya mengenai investasi saham. Di mana Bro Andri ini juga merupakan co-founder dari startup Stockwise. Nah, boleh diceritain nggak awal mula kenapa Bro Andri ini mencetuskan ide mengenai Stockwise ini? Awalnya itu sebenarnya secara nggak sengaja ya, karena kan waktu pandemi 2020 bisnis semua mati ya. Terus karena saya udah ngerti saham, saya untung saham nih. Nah sebenarnya awalnya itu saya bikin komunitas itu buat keluarga-keluarga gitu. Oke. Yang semua terdampak COVID, udah nih lu mendingan investasi saham aja. Gue ada saham bagus nih namanya Arto gitu loh. Iya. Invest aja di sini. Nah terus dari family itu ngundang temennya, teman ke teman, jadi komunitas itu rame. Oh. Gitu. Awalnya saya edukasi gratis gitu loh. Cuman kalau gratis itu kan kayak mut-mutan ya, antara kadang pesertanya nanti bisa rame 100 nanti berkurang keluar masuk. Jadi nggak di-appreciate gitu loh. Betul. Kalau misalnya setelah saya bikin udah nih bayar segini gitu loh. Jadi lebih niat gitu. Kitanya juga niat yang ngajar. Kita juga niat. Iya, karena ada komitmen. Betul, ada Iya. komitmen gitu Yes. loh. Jadi seperti itu sih awalnya buat bikin komunitas, terus sama belakangan juga banyak yang nanya, "Kok mau ikut dong ngajar, sama mau ikut dong diajarin gimana cara investnya, gimana cara gabungnya." Jadi saya bikinin si Stockwise ini. Total member ada berapa sekarang untuk Stockwise? Total sih ada hampir, kalau yang gratis mungkin ada 1.500, yang berbayar mungkin 500-an ya. Oh, ada yang gratis sampai Ada yang juga. gratis dan Dan berbayar. semuanya di grup Telegram juga ada. Yang gratis di Telegram, yang berbayar di WhatsApp. Oh, ada WhatsApp juga. Tuh, Oke. gitu. Nah, inspirasi dari Stockwise ini sendiri dari komunitas apa sih? Atau Bro ini kepikiran dari film-film atau apa sehingga terpikir menjadi ketua komunitas Stockwise ini? Sebenarnya bikinnya itu secara nggak sengaja aja sih. Saya bikin grup, totonya rame, terus saya rekomendasinya misalnya di Arto, di bank-bank digital ya waktu itu ya, Arto, BBB, BNBA, itu semuanya untung gitu, di grup itu semuanya untung, semuanya happy. Jadi mereka ngajak teman. Jadi terkenalnya juga secara nggak sengaja juga gitu loh. Iya. Gitu. Karena bawa berkat ya dari Bawa sampah berkat, di situ iya, tadi. gitu. Nah, puji Tuhan ya kita cuan terus karena waktu itu ketemu Bro Andri teman-teman langsung cuan juga saham Pane. Amin, Waktu itu masih amin. 2000-an, sekarang udah 4000. Tepuk Betul. tangan buat Bro Andri. Mantep. Ngomong-ngomong nih soal style Bro dalam berinvestasi. Bro kan ada 2 account trading sama investasi. Nah, style Bro dalam berinvestasi itu seperti apa yang bisa sampai beggar-beggar dan siapa panutannya? Sebenarnya kalau panutan saham sih pastinya saya ke Warren Buffett ya, Warren Buffett atau misalnya Masayoshi Son gitu loh. Kalau misalnya Warren Buffett itu mungkin lebih ke value investing gitu ya, kita cari saham-saham yang murah lah seperti biasa. Tapi menurut saya yang kalau bisa bikin multi bagger lebih kayak pendekatannya Masayoshi Son ya. Lebih kayak kita cari perusahaan yang kecil tapi dipimpin orang yang bagus gitu ya. Dia itu market cap-nya misalnya dari bawah 1T dia jadi tinggi gitu loh. Seperti Arto, BBHI dan lain-lain ya. Dan Pani seperti itu. Gitu sih. Oke, jadi dari market cap yang kecil jadi yang besar diburu orang karena ada story dan tentu saja prospek ke depan yang baik. Betul. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari kamu sendiri, kira-kira setelah sebelumnya melihat kaitannya mengenai bank digital, kemudian ada Pantai Indah Kapuk, kira-kira udah ada spill belum nih saham-saham apa yang perlu kita lirik nih di kuartal terakhir tahun 2024? Sebenarnya mungkin kalau menuju ke pemilihan presiden 2024 mungkin lebih ke construction ya. Construction. Kenapa? Construction. Karena biasanya kalau mendekati, saya kan suka pakai AI juga gitu ya. Kalau misalnya kita typing nih, saham apa yang bakal terdampak saat pemilihan presiden, itu nomor 1 itu construction. Gitu loh. Di ChatGPT bisa ya? Di ChatGPT bisa. Bahkan maksudnya ChatGPT aja bisa jawab gitu loh. Gitu. Ya jadi menurut saya menarik gitu. Atau kalau misalnya mau siklus ya tentunya pasti batu bara ya.
Batu bara. Itu batu bara. Oke. Kalau batu ya bara dan mau support cyclical karena kan menuju akhir tahun biasa naik. musim lah. dingin, Musim betul. dingin, betul. Yes. Nah, kita kembali lagi nih komunitas Bro yaitu Stockwise. Stockwise ini sendiri kan total member ada 1.500 yang tidak berbayar, betul. 500 yang berbayar. Dan kedepannya ada plan nggak untuk dibesarkan lagi atau mengenai edukasi atau kurikulumnya sendiri kedepannya? Kedepannya sih saya sama partner saya kita lagi membangun aplikasi sih. Kita lagi bikin aplikasi supaya nanti kedepannya itu orang bisa belajar video-videonya itu langsung dari aplikasi gitu. Kalau misalnya dia lupa gitu ya, dia bisa langsung aja nonton lagi videonya dari aplikasi gitu sih. Rencananya sih kita jadiin aplikasi gitu loh. Wow, good banget ya. Nah, tapi selama ini banyak aplikasi-aplikasi video tutorial itu agak terganggu ya dengan adanya YouTube. Menurut Bro, dampak YouTube terhadap aplikasi yang ntar Bro mau bikin gimana? Kenapa nggak bikin MPP aja connect sama broker? Ya itu kita masih pertimbangin sih ya. Cuman sekarang sih aplikasi udah hampir jadi. Jadi ya untuk member-member lama kita nanti kedepannya kita diskusi dari aplikasi kita sendiri gitu. Jadi ada chat group, forum Ada chat discussion group, sama itu juga ya video-video. Betul. Lebih ke education saham gitu. Oke. Ntar kalau tertarik bikin signal-signal juga boleh nih kalau boleh. Boleh, siap. Nah, selain Stockwise, Bro Andi ini juga merupakan founder dari Hakimson. Nah, Hakimson itu apa dan gimana bagi waktu antara Stockwise, personal trading, dan juga Hakimson ini? Sebenarnya Hakimson ini awalnya itu perusahaan saya di ekspor, impor, terus saya trading dulu. Saya banyak ya impor barang-barang dari Cina gitu. Dulu saya pakai PT ini. Tapi karena pas COVID terdampak, ya udah jadi saya alihin sekarang lebih sebagai perusahaan investasi sebenarnya. Jadi kita invest saham pakai PT ini. Oh, jadi peruntukan PT-nya tadi itu untuk portofolio pribadi Bro tapi yang dimasukin ke PT gitu ya? Betul. Okay. Jadi lebih kayak holding company lah. Holding dan investasi. Investment gitu. company, holding investment company. Jadi Betul. udah visioner banget ya. Rencana mau punya sekuritas atau aset manajemen nggak nih? Kayaknya belum ya. Kayaknya saya lihat Bro Bernard sibuk banget kayaknya. Aduh, jangan biar Bro Bernard aja itu. Siap. Biar kita dapat porsi masing-masing ya. Betul, kita collab lah. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku nih, yang aku kepoin dari trading lomba kamu. Dimana aku tahu bahwa username trading yang sering kamu pakai itu Sleeping Dragon. Nah, kenapa nama user ID Bro waktu lomba-lomba makanya Sleeping Dragon? Apa filosofi di belakangnya? Nah, sebenarnya Sleeping Dragon itu karena depannya kan ada sleepingnya gitu. Karena saham-saham saya itu biasanya tuh awalnya tidur gitu ya. Saya masuk, dia jadi bangun gitu. One day dia bangun, dia jadi gede market cap-nya. Dan kedua, saya itu dulu baca buku namanya Three Kingdom. Saya tuh suka buku-buku sejarah gitu ya, Three Kingdom. Di situ ada advisor perangnya itu dia yang julukannya itu si Sleeping Dragon, namanya Zhuge Liang advisor ini. Dulu tuh di Cina tuh ceritanya tuh banyak kerajaan-kerajaan. Setelah si Zhuge Liang ini datang, jadi cuma ada 3 kerajaan gitu. Nah dia jago perang banget lah ini orang gitu. Mungkin dengan 3.000 pasukan dia bisa menang lawan pasukan yang lebih banyak gitu. Jadi itu inspirasinya lah si Sleeping Dragon ini gitu. Jadi jangan bangunin naga yang lagi tidur gitu loh. Jadi kamu menganggap diri kamu sebagai naga yang tertidur ya sebelumnya ya. Akhirnya ketika bangkit akhirnya bisa mencetak banyak cuan. Wah, menginspirasi kita semua. Betul. Mudah-mudahan terus konsisten dalam mencetak cuan. Amin. Dan sebelum kita beres podcast hari ini aku mau tanya nih kepada Bro Andi Hakim terakhir kalinya. Apa pesan kamu kepada Sukor Cuan Troopers, kepada para penonton YouTube Sukor Cafe Talk hari ini mengenai strategi investasi nih, supaya kita bisa mendapatkan time freedom dan juga financial freedom dengan dana yang kita miliki? Nah sebenarnya kalau pesan saya, kita harus selalu fokus di kita punya circle of competence. Misalnya di bursa saham itu ada 800-an emiten. Nggak mungkin kita ada waktu pantau semuanya gitu loh. Paling yang kita bisa pantau itu yang kita ngerti. Termasuk saya sendiri juga ada stock universe-nya sendiri gitu loh. Misalnya saya ngertinya di perbankan, di pertambangan, di properti. Ya udah saya mainnya fokusnya di emiten-emiten itu aja gitu. Jangan kita mau kuasai semua emiten yang ada di bursa gitu. Akhirnya keteter, berantakan. Jadi untuk para yang ikut stock wars nih, trading wars, selalu fokus di emiten-emiten yang kita ngerti aja gitu loh. Main di sana-sana aja.
Jadi fokus Gitu. on something that you know ya, that you Yes, understand. betul, Jadi betul. fokus ke stock universe kamu, Betul. atur trading plan kamu, Betul. sesuaikan dengan trading style kamu, Betul. dan mudah-mudahan bisa jadi pemenang ya di Betul, acara Stock betul. Wars Trading Competition yang total hadiahnya di atas 300 juta rupiah. Tepuk tangan buat support. Mantap. Dan sekian pembicaraan saya dengan Andri Hakim. Seru banget udah bro. Seru banget, Bro. Thank you banget udah Thank you. hadir, dan mudah-mudahan aku juga ketularan bro ya, dapat yang beggar berkali-kali lipat, Amin. supaya saya juga bisa menjadi dampak positif, memberikan dampak positif kepada masyarakat dan teman-teman sekalian dengan cuan saham yang kita miliki. Dan sampai jumpa di acara Sukor Coffee Talk selanjutnya, dan ikuti kisah-kisah investor dan trader seru lainnya di acara Sukor Coffee Talk. See you and bye-bye.